gimana gitu. Nah, jadi kalian nyembahnya kemana sebenarnya gitu? Salah satu kalau dalam peruntukan untuk kaum muda-mudi yang belum menikah nggak bisa menggunakan kasih, akan bisa kesurupan. Makanya kuncinya di sini iman. Kuncinya iman. Saya Anggita. Saya Filoti. Kembali lagi dengan podcast KMBI Kebayoran. Pada hari ini kita ditemani oleh dua narasumber kita, ada Ibu Leli dan juga Pak Pendeta Agus. Halo Ibu, halo Bapak. Halo Pak. Baik, Mbak Boyloti, Mbak Gita. Oke. Memasuki episode keempat, di bulan keempat pada saat ini kita akan membahas tema yaitu mengenai tentang perempuan. Makanya dari itu kita menggunakan baju-baju yang sangat cantik-cantik ini ya. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang perempuan dalam Alkitab. Ibu Leli, menurut Ibu bagaimana peran perempuan dijelaskan dalam Alkitab, baik dalam masyarakat dan juga ke pemerintah dan kehidupan hari-harinya, Bu? Perempuan perannya di dalam Alkitab itu ya sebagai orang percaya ya, kita percaya pada Tuhan ya, tentunya kita semuanya harus setia pada Tuhan sesuai melaksanakan perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, tentunya seperti itu. Kalau di dalam keluarga ya kita seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sebagai istri ya kita harus tunduk pada suami seperti itu. Kalau di dalam masyarakat ya kita harus bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita. Kemudian di mana lagi tadi? Di dalam pemerintahan juga, Bu? Di dalam pemerintahan ya, sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus taat patuh kepada pemerintah kalau kita menjadi warga negara yang baik. Betul. Nah Ibu, saya juga ingin menanyakan Bu, ada tertulis dalam Alkitab di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 tertulis, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Nah Bu, mau nanya nih Bu, dan juga untuk Bapak Pendeta juga, arti atas ketundukan ini apa sih Bu, dan juga Bapak? Sesuai di dalam firman Tuhan ya, tadi dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami, gitu kan? Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Kristus adalah kepala keluarga. Seperti halnya Kristus adalah kepala keluarga, jadi kita sebagai seorang istri pun harus tunduk kepada suami ya. Jadi bukan tanduk tapi tunduk gitu ya. Tunduk itu berarti taat kepada suami. Tapi ketika kita tunduk, tapi bukan berarti kita terus harus berada di bawah, harus segala sesuatu yang diperintahkan suami itu harus kita taati, harus kita patuhi. Tetapi kalau suami ada hal-hal yang di luar kendali, misalkan berbuat yang tidak baik, ya kita harus sebagai penolong ya, istri itu sebagai penolong, kita harus peringatkan suami agar apa yang dilakukan itu tidak sampai terjatuh atau bertobat gitu ya, seperti itu. Kalau saya sebagai laki-laki atau suami senang-senang aja ya istri harus tunduk ya. Artinya ketertundukan itu segala sesuatu tetapi yang baik dan benar. Kalau misalnya saya sebagai suami nyolong atau nyuri ayam tetangga, istri tolong dipotong kita makan rame-rame, istri bisa mengatakan enggak mau karena ini curian gitu loh. Betul ya? Artinya ketertundukan itu juga harus lihat kebenaran yang firman Tuhan ajarkan. Saya setuju dengan Bu Leli karena selama itu demikian. Jadi sebenarnya perempuan pun juga bisa memberikan suara ya. Jadi kita tidak sepenuhnya tunduk pada laki-laki. Oke, baiklah. Jadi aku juga ingin bertanya nih untuk Ibu. Apakah firman Tuhan tertulis juga tentang kesetaraan gender? Baik.
pernah nggak membaca firman Tuhan tentang hal ini? Ih. Sehingga ditanyakan ini. Wow. Kalau belum pernah ditanyakan, aneh ya. Tapi kalau sudah, saya akan jawab. Kalau saya melihat di dalam firman Tuhan, di mana ya? Saya mencari dulu ya, pelan-pelan ya. Di situ ada satu kebenaran firman Tuhan, dikatakan demikian dari 1 Korintus pasal 11 ya, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4 atau 5. Nanti kita akan lihat. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk Mbak Pilo, bukan hanya untuk Mbak Gita, bukan hanya untuk setiap kita yang ada di ruangan ini, tetapi setiap kita, orang-orang percaya yang mengikuti atau melihat podcast KMPI Kebayoran. Dikatakan demikian, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Kata ajaran yang kuteruskan kepadamu berarti ini sesuatu yang sudah ada sejak dahulu. Ayat yang ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi di dalam ayat yang ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Berarti ini adalah Alkitab ajarkan. Kalau sekarang ini banyak yang berkata, nyatanya perempuan tuh lebih pintar, lebih hebat ketika memimpin. Oke, kasus khusus ada. Betul ya? Bahkan Bu Leli tadi menyampaikan di dalam perjanjian lama, seorang wanita bisa dipakai Allah untuk menjadi pemimpin, tetapi tidak selamanya. Termasuk contohnya mungkin Esther, ya, tidak selamanya wanita jadi pemimpin. Makanya Paulus berkata, teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu, supaya laki-laki tetap menjadi kepala. Oke? Berarti apa? Dalam waktu tertentu atau waktu itu ada perempuan yang merasa lebih menonjol dan ingin menonjol dibandingkan laki-laki. Dan menurut firman Tuhan ini adalah itu keliru. Atau salah pertanyaan, jawaban saya enggak ya? Oh enggak Pak. Sesuai pertanyaan ya? Sesuai. Puji Tuhan. Betul ya Pak Milo ya? Tapi jadi penasaran Ya, juga boleh. kenapa begitu? Kita bisa cari tahu alasannya nggak ya Pak? Boleh. Karena Tuhan menciptakan pertama kali laki-laki. Dan wanita sebagai penolong diciptakan dari tulang rusuk. Artinya memang Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan setara, tetapi laki-laki tetap menjadi kepala. Kalau wanita diciptakan dari tulang kepala, akan memimpin laki-laki. Kalau dari tulang betis, tulang kaki, akan diinjak laki-laki. Makanya tulang rusuk setara. Tetapi untuk hal ini, prinsip yang nggak bisa diganggu adalah tetap laki-lakilah pemimpinnya. Tapi jadi kalau misalnya ada pemimpin perempuan, apakah itu salah? Nggak salah juga, kasus khusus. Sekarang kita bayangkan, pemimpin di Israel yang perempuan siapa? Pemimpin di Indonesia yang perempuan siapa? Cuma satu. Kasus khusus. Pemimpin di dunia kebanyakan siapa? Laki-laki. Pemimpin di keluarga siapa? Ayah. Silakan kalau mau diganti ibu, kalau masih ada bapak. Meskipun bapak atau suami nggak bisa kerja karena sakit, tetap pemimpin dong. Tidak terus direndahkan, kamu ya sakit makan mulu, nggak pernah kerja, aku yang kerja. Apakah seorang wanita atau istri demikian? Oh enggak juga. Kembali ke Efesus tadi, istri harus tunduk kepada suami apapun yang terjadi. Jadi begitu ya, Mbak Gita dan Mbak Milo. Baik. Tapi mungkin tadi saya juga sempat notice, maksudnya kan sebelumnya dibilang kepala laki-laki adalah Kristus gitu, terus kepala perempuan adalah laki-laki. Berarti mungkin ada kasus khusus itu salah satunya menyangkut kalau misalnya laki-laki ternyata tidak taat kepada Kristus, ya maka ya perempuan nggak harus taat kepada laki-laki gitu nggak Pak? Makanya kita lihat di dalam Efesus tadi, Efesus 5 yang Mbak tadi, Mbak siapa Mbak Gita ya? Iya. Efesus 5, perhatikan di dalam ayat yang ke-22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada
Tuhan. Betul? Ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ketika ada ayat firman Tuhan berkata, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan," satu, itu prinsip mutlak yang nggak bisa diganggu. Yang kedua, kemungkinan ada wanita yang ingin menjadi pemimpin dan memimpin laki-laki, sehingga rumah tangga menjadi kacau. Dan ini rahasia Allah. Dan ketika tadi Mbak Pilo mengatakan apa tadi? Kalau misalnya ternyata laki-lakinya tidak tunduk pada Kristus. Laki-lakinya tidak tunduk kepada Kristus, ingat kembali di dalam firman Tuhan ini. Karena atau di dalam ayat 25, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyelamatkan dirinya baginya." Memang ada, Mbak, laki-laki atau suami tidak tunduk kepada Kristus. Dan terbukti dia tidak mengasihi istri. Makanya supaya kita tahu suami itu tunduk kepada Kristus atau tidak, perlakuan suami kepada istri. Apakah mengasihi atau tidak? Makanya ketika ada kasus misalkan suami tidak mengasihi istri, berarti dia tidak tunduk sama Kristus dong. Nah, kalau tidak tunduk sama Kristus, fungsinya gereja berperan dong. Yang membangun persekutuan, belajar Alkitab, sekolah minggu, KPW, BBI, PBI, dan lain sebagainya. Termasuk KMBI loh. KMBI itu perlu membahas tentang rumah tangga karena kalian pasti akan mengalami pernikahan. Kita setuju? Setuju. Tinggal pertanyaannya calonnya siapa? Nah, gitu. iya dong. Betul nggak? Betul. Oke, saya rasa itu ya, Pilo ya. Kita ya. Oke, terima kasih banyak Bu Pendeta. Ibu Pendeta ada yang ingin tambahkan? Sudah sangat lengkap. Oke, baiklah. Nah, aku ada pertanyaan untuk Ibu nih, Ibu. Kalau Ibu mendengar tentang perempuan dalam Alkitab, tokoh apa yang paling pertama muncul di pikiran Ibu? Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus. Ada alasan Ibu? Kalau kita membaca firman Tuhan ketika Maria ya, dia seorang perempuan perawan, dia dipakai Allah ya, dia seorang yang sederhana sekali. Dan dia taat gitu, dipakai Allah tuh dia taat, dia mau menjadi hamba, dia mau melewati hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya untuk taat sama Tuhan. Itu yang membuat saya menginspirasi menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri yang sebagai orang percaya ya, kita kepada Tuhan ya, kita harus taat sama Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, kehidupan kita akan sangat baik. Menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita, atau menjadi seorang pemimpin, itu sudah sangat lengkap. Satu lagi Ibu, saya pengen tanyakan Ibu, kalau ada anak-anak perempuan yang ingin belajar di Alkitab, tokoh perempuan mana yang Ibu akan kenalkan pertama kepada anak-anak tersebut? Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus. Ada alasannya Bu? Kalau kita membaca firman Tuhan ketika Maria ya, dia seorang perempuan perawan, dia dipakai Allah ya, dia seorang yang sederhana sekali. Dan dia taat gitu, dipakai Allah tuh dia taat, dia mau menjadi hamba, dia mau melewati hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya untuk taat sama Tuhan. Itu yang membuat saya menginspirasi menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri yang sebagai orang percaya ya, kita kepada Tuhan ya, kita harus taat sama Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, kehidupan kita akan sangat baik. Menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita, atau menjadi seorang pemimpin, itu sudah sangat lengkap. Jadi kita harus sama-sama taat ya Bu, meskipun kita dihantam oleh banyak kejadian yang mungkin kita tidak bisa pahami kenapa terjadi pada kita gitu, tapi kita juga tetap putuskan untuk selalu percaya pada Tuhan gitu ya Bu ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang wanita dalam Alkitab, sudah dijelaskan oleh Bu Leli dan juga Pak Pendeta Agus. Nah, lebih lanjut lagi masuk ke kehidupan gereja. Menurut Bu Leli, adakah peran khusus wanita di dalam gereja atau sama-sama aja dengan laki-laki? Kalau menurut saya ya, peran wanita di dalam gereja sama ya, dalam arti sebagai orang-orang percaya, kita sebagai wanita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam gereja ini ya. Kita di gereja ini sudah sangat baik sekali, kita wanita diberi kesempatan untuk boleh melayani juga ya. Seperti kita bisa menjadi guru sekolah minggu, kita menjadi pemimpin pujian, atau melayani firman Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Seperti itu mungkin. Ya, jadi berarti peran perempuan juga penting gitu ya Bu? Iya, benar. Nah, lebih lanjut lagi, tadi kan Bu Leli juga udah menyebutkan bahwa pertumbuhan iman wanita juga penting. Kira-kira apa saja sih yang
perlu dilakukan gereja untuk memfasilitasi hal tersebut? Gereja ini sudah sangat baik juga, dalam arti kita ada persekutuan-persekutuan. Kalau kaum wanita di gereja kita juga ada namanya Persekutuan WBI, Wanita Baptis Indonesia. Di situ sekarang saya melihat bahwa pertumbuhan dalam Persekutuan Wanita Baptis ini sangat baik sekali ya. Bukan hanya kalau selama mungkin dulu kalau wanita baptis itu cenderung kepada ibu-ibu yang sudah sepuh kayak gitu. Tapi sekarang ini mulai mengajak para wanita yang masih muda, yang pasangan muda, yang sudah menikah, mereka diajak untuk bersekutu. Jadi tidak hanya sebagai wanita yang sudah sepuh untuk datang ke persekutuan WBI gitu kan, tapi ada wanita-wanita yang muda, wanita-wanita yang banyak sekali bekerja. Mereka meluangkan waktunya ketika mereka pulang dari pekerjaan bersama-sama untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan WBI yang setiap minggu atau setiap hari Selasa di gereja kita ini kita melakukan persekutuan itu. Dan bersyukur sekali banyak sekali wanita muda yang mulai sekarang ini sudah mau datang gitu. Jadi banyak sekali acara-acara yang bagus, yang menarik, yang disajikan, yang dinikmati dalam persekutuan itu, sehingga kami merasa sebagai wanita itu ketika hari Selasa itu pengen datang seperti itu. Dan itu di sana juga kita banyak sekali diajarkan bagaimana caranya kita menjadi seorang wanita yang baik, yang taat pada firman Tuhan, dan diajarkan juga menjadi seorang pemimpin di dalam kegiatan-kegiatan di luar gereja kita. Itu ada banyak sekali yang bisa kita ikuti di luar sana, dan itu sangat baik sekali ya untuk wanita di gereja kita dan wanita-wanita percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, bagus banget ya Kak. Tadi Gita kayaknya jadi tertarik mau join kayaknya. Hari Selasa ya Bu? Iya. Jam berapa Bu? Tapi ada syaratnya dulu. Apa tuh Pak? Sudah menikah. Ya Pak, kalau itu saya susah ya. Aduh. Tapi kalau boleh tahu Bu, WBI itu dimulai jam berapa ya Bu? Kalau mulai sekarang ya jam 5 ya. Jadi kalau jam 5 sore itu kita adakan itu. Jadi yang wanita yang bekerja pulang jam 4 atau jam 5 bisa datang ke gereja gitu Mbak. Wah, baik sekali program ini ya. Iya, beberapa tahun mendatang nanti kita join kan. Amin. Nah, tadi kan berarti di gereja sudah memfasilitasi komunitas persekutuan khusus wanita gitu ya. Tentu saja banyak yang dibahas, entah itu Alkitab maupun kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan beberapa tahun terakhir tuh muncul isu-isu Bu Leli, kayak misalnya feminisme, patriarki, yang sebenarnya menjadi satu isu namanya kesetaraan gender. Di situ ada beberapa kaum wanita yang merasa diperlakukan tidak adil dalam bermasyarakat, makanya dia jadi muncul aktivis feminis atau juga yang menentang patriarki gitu. Nah, apakah di WBI sendiri membahas hal-hal tersebut, atau secara general misalnya apa sih yang harus kita lakukan menghadapi isu-isu yang muncul di masyarakat? Apakah kita juga ikut terjun beraksi, atau tunggu dulu kita lihat apakah sesuai gitu? Untuk membahas tentang itu belum sampai ke taraf yang lebih dalam lagi gitu kan, karena dari gereja kita sebagai pengurus itu kita melihat dan mendengar jemaat itu apa sih permasalahannya yang di gereja kita ini dulu gitu. Jadi kalau kita mendengar permasalahan apa sih yang saat ini terjadi di gereja kita, jadi itu yang kita bahas, itu yang kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan gereja agar WBI atau wanita di gereja ini kalau mereka punya persoalan ada solusi di persekutuan WBI itu. Jadi juga kita ada pembicara-pembicara yang sangat baik sekali yang menolong para wanita ini untuk bertumbuh, bagaimana menghadapi persoalan di dalam kehidupan mereka, mungkin dalam rumah tangga ya, hubungan suami istri, itu juga dibahas di sana. Kalau dari yang saya tangkap mungkin pendekatan WBI itu berarti problem based sesuai yang dialami oleh jemaat WBI kali ya, tapi belum sampai
membahas secara khusus tentang kesetaraan gender, betul gitu Bu Leli? Berarti mungkin kita mau tanya gitu ya, tadi kan kesetaraan gender itu tentang lebih banyak tentang ketidakadilan yang dialami wanita ketimbang laki-laki. Menurut Bu Leli sendiri, di lingkungan gereja ini, apakah wanita sudah diperlakukan secara adil dan sudah dianggap punya kesempatan yang sama juga dengan pria, terutama di bidang pelayanan? Kita sebagai wanita di sini sangat diberi kesempatan untuk boleh melayani ya. Jadi kita tidak kalau kamu wanita kamu jangan melayani gitu. Kamu hanya sebagai jemaat memuji Tuhan gitu aja. Enggak, tapi kita diberi kesempatan bukan hanya sebagai singer, sebagai pemimpin pujian, tapi sebagai pembicara di dalam persekutuan, sebagai pemimpin organisasi ya, di organisasi WBI atau di organisasi panitia keanggotaan. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kan gereja ini sangat baik sekali ya untuk menolong wanita tidak selalu berada di bawah tapi diberi kesempatan untuk maju. Yang saya tiba-tiba saya merasa bersyukur gitu ya. Tadi kan saya sempat menyebutkan adanya isu yang muncul, yang mana itu di dunia secara umum, tapi ternyata yang dialami oleh gereja nggak gitu kok gitu ya, nggak ngerasa ada kesenjangan ataupun ketidakadilan. Buktinya ini juga kita bisa lihat langsung ya, ada ketua KMBI juga yang ternyata wanita gitu. Ya jadi ya saya bersyukur ternyata isu itu tidak menjadi masalah untuk kita karena kita sendiri sudah memperlakukan secara adil, dan mungkin tadi ya poin yang dari yang pertama mengasihi gitu ya, karena kita saling mengasihi juga. Oke, nah terus yang terakhir gitu ya, dari Bu Leli maupun juga Pak Pendeta Agus kalau mau memberikan masukan juga, gimana cara supaya anak muda, karena ini podcast KMBI ya, supaya bisa men-encourage para wanita untuk bisa aktif melayani dan juga berperan di dalam gereja, supaya tidak merasa minder ataupun merasa lebih kurang daripada pria. Kalau saya membuka Alkitab berarti menjadi dasar untuk menjawab. Jadi bukan asumsi saya tapi Alkitab. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus Kristus disalib? Waktu Tuhan Yesus Kristus ditangkap, para muridnya laki-laki semua, lari nggak? Lari kan? Menghindar kan? Tetapi siapa yang setia sampai mengirim Yesus sampai ke Bukit Kalvari? Para perempuan. Bahkan ketika Yesus dibangkitkan atau Yesus bangkit, siapa yang pertama-tama tahu tentang kebangkitan Tuhan? Para perempuan. Oke ya, para perempuan, ingat. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang menunggu saya. Menunggu dengan sabar. Ayat yang ke mana ya? Ayat yang kemana? Ayat ya Matius 28 coba ya. Matius 28. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Kalau Mbak Pilo dan Mbak Kita dan juga teman-teman KMBI atau Bapak Ibu yang mengikuti podcast KMBI ini juga boleh membuka Matius 28 ayat 1 sampai 2 atau Markus 16 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Betul? Betul. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Apakah para murid Tuhan pada waktu itu seperti ketangguhan para wanita? Enggak ya? Tidak ada. Mereka kembali menjadi nelayan. Sehingga di dalam ayat selanjutnya malaikat itu berkata di dalam ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ingat, malaikat berkata kepada perempuan itu untuk apa? Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Laki-laki yang harusnya lebih tangguh, yang harusnya lebih kuat, tetapi malah justru menghindar dan takut. Tetapi para perempuan, para wanita justru yang berani mengikuti Yesus. Makanya Mbak Pilo, Mbak Gita, dan kebanyakan kita, wanita lebih setia dibandingkan laki-laki. Laki-laki sering oh gitu ya. Wah, maksudnya dalam hari ini ya, kalau saya setia Pak, saya setia. Nah, makanya ketika perempuan-perempuan itu mencari Yesus, malaikat berkata apa? Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dari sini jelas bahwa kesetaraan gender terjadi. Artinya, meskipun perempuan, wanita dianggap lemah, tetapi Tuhan melalui malaikatnya berkata, engkau perempuan gak usah takut. Meskipun engkau dianggap rendah, remeh, gak usah takut. Justru engkau sampaikan kepada para murid Yesus yang laki-laki, di mana engkau menjadi saksi Tuhan. Artinya, Tuhan memakai perempuan untuk menjadi alat kemuliaannya. Itu sudah membuktikan Alkitab kita, kekristenan mendukung kesetaraan gender. Tetapi ingat, peran wanita sama melayani Tuhan, tetapi kembali kepada 1 Korintus tadi, kepala tetap laki-laki. Jangan terus disamaratakan. Kalau begitu harus begini, nggak bisa. Kepala tetap laki-laki, tetapi peran wanita ada porsinya masing-masing. Gitu ya? Artinya jelas ya di sini ya, bahwa perempuan juga memiliki peran yang penting. Gimana mengajak atau mendidik anak-anak muda? Nah, berarti kalau perempuan pada waktu itu diminta untuk bersaksi, maka mulai sekarang gereja memberikan dorongan untuk wanita bersaksi, melayani Tuhan, menjadi pribadi yang baik. Karena kesaksian yang terbaik adalah pribadi-pribadi Kristen yang takut akan Tuhan. Wow. Saya rasa menjawab ya? Sangat menjawab. Oke, terima kasih. Kalau dari Bu Leli? Ya, sama ya sepertinya. Kita juga bersyukur ya. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Ya, kalau kita sebagai wanita di gereja kita, ya kita harus bertumbuh sebagai orang-orang percaya. Kita harus bertumbuh, kita harus melayani di gereja ini. Meskipun kita wanita, kita pun diberi talenta sama Tuhan kan, diberi talenta, masing-masing kita berbeda. Jadi mari kita pergunakan itu dengan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, untuk bertumbuh di gereja kita ini. Oke, jadi tadi yang saya tangkap adalah memang laki-laki punya peran kepala, tapi bukan berarti itu jadi merendahkan wanita gitu. Wanita tetap punya perannya, dan perannya justru mulia sebenarnya. Dan mendukung kepemimpinan laki-laki. Sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi ya. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang pandangan gereja terhadap perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perempuan dalam pelayanan di gereja. Baik, untuk Ibu Leli, menurut Ibu apakah sudah ada contoh-contoh konkret di mana perempuan telah memberikan suatu dampak signifikan di pelayanan di gereja, Bu? Oke, baik Mbak Gita. Kalau dampak pelayanan perempuan di gereja itu, kalau kita boleh lihat ya di gereja kita ini ada ketua organisasi yang perempuan, ketua panitia, ya contohnya KMBI sekarang kan perempuan ya, ketuanya. WBI perempuan, pasti dong sampai laki-laki ya. Kemudian ketua panitia keanggotaan perempuan. Dulu ketua sekolah minggu, sekarang juga perempuan. Kemudian dulu ada ketua panitia kunjungan, dulu juga perempuan, tapi sekarang tahun ini laki-laki. Nah itu adalah contoh-contoh yang nyata ya di dalam gereja kita, bagaimana seorang wanita juga diberi kesempatan untuk memimpin, dan itu ternyata sangat baik juga ya. Jadi
wanita ternyata juga bisa menjadi seorang pemimpin dan berdampak kepada pelayanan yang semakin baik itu, tumbuh dengan baik. Baik. Ada lagi Mbak Gita, Ada apa itu, Pak? ketua panitia konsumsi Ya. Wow, iya betul. yang nggak pernah tergantikan calon wanita ya. Betul. Jadi memang kesempatan wanita untuk jadi pemimpin ini sebenarnya banyak disediakan di gereja kita gitu ya. Baik. Selanjutnya saya ada pertanyaan untuk Pak Pendeta Agus nih, Pak. Apakah ada prinsip-prinsip teologis dalam Alkitab yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun menentang keterlibatan perempuan di pelayanan di gereja, Pak? Untuk mendukung yang tadi saya sampaikan, Matius 28 ayat 1 sampai 10 dan juga Markus 16 ayat 1 sampai 7 itu ayat pendukung. Artinya mendukung perempuan untuk juga diperdayakan untuk melayani Tuhan. Tidak hanya kalau orang Jawa misalnya hanya di dapur misalkan ya, atau di belakang yang hanya untuk masak, untuk ngepel, untuk nyapu, enggak. Ada peran-peran penting untuk yang firman Tuhan tadi sampaikan. Tapi untuk hal-hal lainnya, misalkan tadi kan ada yang, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung untuk wanita seperti itu, tetapi ada ayat firman Tuhan yang menentang di mana perempuan tidak, menurut saya dan pandangan orang baptis, tidak diperkenan untuk menjadi pendeta atau gembala sidang, atau bahkan diaken, meskipun sekarang juga ada banyak diaken atau diakon yang wanita. Dan saya bisa memberikan penjelasan ayat-ayat pendukung ya yang tadi disampaikan ya, di Timotius kalau tidak salah, 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7 ini adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat atau sekarang ya pendeta, ya sekarang pendeta atau gembala sidang. Di situ dikatakan di dalam ayat-ayat ini, mulai dari ayat yang pertama saya bacakan, semoga Bapak Ibu, adik-adik atau kaula muda tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, karena harus digunakan firman Tuhan ayat-ayat pendukung ya. Perhatikan syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Saya tidak akan melanjutkan. Dari ayat ini sudah dikatakan jelas, suami dari satu istri. Berarti seorang penilik jemaat, pendeta atau gembala, syaratnya apa tadi? Suami dari satu istri, berarti laki dan sudah pastinya menikah karena suami dari istri. Jelas ya? Ayat yang menentang di mana perempuan tidak boleh menjadi kepala dalam hal ini. Termasuk di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, syarat-syarat bagi diaken. Oke, dikatakan demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah dan sebagainya, di mana di situ pun juga dikatakan ayat-ayat bahwa di dalam ayat yang ke-12 diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi diaken ataupun gembala ataupun pendeta ataupun penilik jemaat syaratnya harus laki-laki. Kalau ada gereja misalnya di luar gereja baptis, atau mungkin nanti gereja baptis memperbolehkan wanita sebagai pendeta, mungkin saya akan bicara, apakah harus mengubah ayat ini? Sebab ayat ini sudah jelas, betul ya? Suami dari satu istri, diaken suami dari satu istri. Saya tidak pernah mau menafsirkan yang aneh-aneh lah. Kalau sudah Alkitab jelas, untuk apa kita menafsirkan? Gitu ya? Jadi ayat mendukung bagaimana wanita untuk diperdayakan ada, ayat pendukung untuk wanita tidak boleh menjadi gembala atau diaken bagi Gereja Baptis Indonesia Kebayoran juga ada. Kita bicaranya adalah Gereja Baptis kita, Gereja Baptis Kebayoran. Kalau Gereja Baptis lain ada diaken wanita, itu silahkan.
kalau gereja non baptis mau ada diaken wanita atau gembala sidang wanita, itu silahkan. Tetapi saya sebagai pendeta mengaminkan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan itu adalah sempurna dan lengkap. Tapi saya jadi mau nanya, Boleh? tapi apakah akan menjadi suatu hal yang salah? Karena kalau saya lihat dan saya tahu beberapa gereja itu sudah mengangkat diaken dan juga ada beberapa gereja yang sudah mengangkat wanita sebagai gembala sidang. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat saja pertumbuhan gereja itu baik-baik saja, dan apa yang diajarkan oleh para pendeta maupun diaken tersebut, apa yang mereka hasilkan juga, itu pun bukan hal yang berdosa juga sih Pak. Jadi sebenarnya saya mau tanya, apakah menjadi hal yang salah jika hal itu terjadi? Kalau tidak mau memakai Alkitab benar. Tapi tadi pertanyaannya ayat yang mendukung. Berarti dasar saya harus Alkitab. Kalau merujuk kepada Alkitab atau firman Tuhan, meskipun saya sebenarnya tidak akan pernah mau berkata salah atau benar, tapi dipaksa untuk berkata itu, saya katakan salah menurut firman Tuhan. Setuju ya? Okay. Tapi saya tidak mau mempersoalkan itu karena itu ranahnya mereka. Baik. Saya berbicara atas nama pendeta Gereja Baptis Indonesia Kebayoran dan berbicara atas nama Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Karena banyak gereja baptis yang juga mengangkat wanita sebagai diaken, tapi gereja kita sampai sekarang, karena tetap merujuk pada ayat firman Tuhan, tidak memperkenankan wanita untuk menjadi diaken, apalagi pendeta gembala sidang. Baik. Terima kasih. Tapi saya jadi kepikiran, mungkin kenapa Gita juga tanya, bahkan juga menyebutkan sebenarnya dampaknya baik-baik aja kok kalau diaken maupun gembala sidangnya wanita. Kalau tadi ngeliat, kita juga bertanya mungkin kenapa sih harus laki-laki? Apakah kita boleh bertanya seperti itu, atau ya udah tertulis di firman Tuhan seperti ini, kita nggak usah bertanya lagi? Boleh, bertanya-tanya boleh. Seorang ateis pun bertanya-tanya, siapakah yang menciptakan gunung? Allah. Dia berkembang. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Boleh dong bertanya. Tetapi apakah harus semua pertanyaan dijawab? Dan ada jawaban? Karena kalaupun ada jawaban, mungkin ada dan pasti ada. Tapi firman Tuhan kita mempercayai di dalam tahun lalu kita berbicara tentang doktrin Alkitab, bahwa Alkitab kita itu cukup sempurna. Kalau apa yang di dalam Alkitab sudah dikatakan, kita nggak perlu bertanya-tanya lagi. Sehingga ini akan membuat pemahaman kita terlalu liberal, sehingga kita akan menjadi orang yang ateis, baik ateis teoritis maupun ateis praktis. Kalau menurut saya, untuk apa menyusahkan diri untuk mencari yang tidak di dalam Alkitab ada? Yang di dalam Alkitab ada, kita pun kadang nggak mau melakukan. Betul ya? Berbuat baik, coba. Berbuat baik itu bener nggak? Baik nggak? Kadang kita loh nggak mau melakukan. Tetapi mau mencari ayat-ayat pendukung yang di dalam Alkitab misalkan sudah ada, kita cari pendukung lain. Oh enggak, Alkitab kita cukup. Gitu. Terima kasih ya. Berarti intinya back to the Bible. Yes, Amin. Everything has been written in the Bible. Ya, tadi kita sudah membahas banyak hal tentang wanita dalam pelayanan gereja. Nah, sudah banyak juga yang tadi dijelasin. Sekarang kita mau lebih lanjut sih. Ini kan sebenarnya tadi kenapa kita punya tema khusus wanita, karena kebetulan bulan April itu spesial, ada Hari Kartini gitu. Makanya kita juga pakai kain gitu, pakai batik. Nah, pertanyaannya, apakah Hari Kartini itu perlu kita rayakan di gereja gitu, Bu? Wanita itu sangat dihargai di gereja kita. Kita boleh melayani, ya tentunya seperti yang bulan April ini kita diberi kesempatan merayakan atau memperingati Hari Kartini, yang bulan ini tepat tanggal 21 itu hari Minggu. Jadi setiap tahun di gereja kita selalu memperingati Hari Kartini di bulan April, di mana di situ ada WBI Berbakti, semua yang melayani adalah wanita, ya, baik dari penerima tamu, pemimpin pujian, pemimpin ibadah, firman Tuhan, pengedar kantong persembahan, pemain musik, juga semua yang melayani perempuan di situ. Jadi sangat bersyukur sekali ya, gereja kita ini sangat baik sekali, di mana sebagai wanita kita diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Ya, berarti gereja juga sebenarnya mendukung nilai-nilai baik dari Kartini gitu ya, walaupun mungkin sebenarnya Kartini juga bukan tokoh Alkitab, bahkan bukan tokoh Kristen gitu. Mungkin kalau dari Pak Pendeta ada mau nambahin?
Ada sih, iya betul Mbak Vilo. Kalau ini harusnya kalau Kartini kan bukan Kartono yang jawab ya, tapi Kartini, tapi nggak apa-apa. Selain apa yang disampaikan Bu Leli bahwa apakah gereja, menjawab pertanyaan apakah gereja perlu memperingati atau merayakan, bisa perlu, bisa tidak. Gimana tuh Pak? Kalau harus itu menjadi satu budaya gereja yang nggak bisa ditentang. Kalau harus, tetapi kita memperingati Hari Kartini karena apa? Kita melihat bahwa satu, Kartini merupakan tokoh bangsa Indonesia yang luar biasa. Di situ ada karyanya yang menjadi moto kita, habis gelap terbitlah terang. Itu juga moto yang sangat baik. Sejak Kristus mati dan bangkit, habis gelap terbitlah terang bagi saya. Dan di Indonesia itu terjadi sesuatu yang akhirnya dengan adanya tokoh Kartini yang pada waktu itu wanita yang dikesampingkan, yang tidak dihargai, akhirnya kan setara ya, ada emansipasi wanita. Tetapi ya satu, dalam hal-hal tertentu tidak. Makanya WPI Berbakti kita berikan untuk wanita boleh melayani, termasuk para wanita yang ke kubur Kristus juga dipakai Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil. Kenapa kita tidak? Sebenarnya bukan karena Kartininya, tapi esensi yang ada di dalam Kartini yang sesuai Alkitabiah. Makanya itu kita memperbolehkan, mengizinkan. Selama sesuai dengan firman Tuhan, kenapa enggak kita jalanin gitu ya? Dan tadi saya juga jadi terpikir, oh berarti sebenarnya dengan gereja memperingati atau ya memperingati Hari Kartini itu semacam kampanye bahwa orang Kristen itu menghormati kesetaraan gender gitu ya. Berarti kita menghargai wanita juga. Berarti itu kampanye yang menarik sebenarnya. Gereja tidak tertutup untuk kebaikan bangsa. Karena salah satu fungsi gereja adalah ada penginjilan, ada sosial, ada pendidikan. Nah, termasuk kita ketika memperingati Kartini, kita mendidik umat gereja, khususnya anak-anak muda dan khususnya lagi para wanita, bagi yang sudah menikah atau belum, ayo kita membangun negeri ini. Kalau Kartini bukan anak Tuhan bisa, kenapa kita wanita anak Tuhan tidak bisa? Nah, ini peran gereja sangat penting. Itu sebabnya Gereja Baptis Indonesia Kebayoran mengajak kaum wanita, baik itu yang sudah menikah atau belum, ayo membangun negeri ini melalui gereja dan melalui persekutuan yang ada. Wow, ternyata banyak ya maknanya ya. Aku juga. Salah satunya berarti tadi untuk membangun bangsa Indonesia juga ya. Merdeka. Nah, terus juga pertanyaan selanjutnya, tadi kan sebenarnya kita udah bahas ya bagaimana wanita dan laki-laki itu punya peran yang berbeda tapi saling mendukung, dan juga peran laki-laki sebagai kepala bukan untuk merendahkan wanita gitu, tapi ya untuk memimpin. Nah, itu kan belum tentu semua orang punya pemahaman seperti itu Pak Pendeta. Gimana supaya anak muda, terutama ya di gereja, itu bisa punya pemahaman yang benar seperti itu, pemahaman kesetaraan gender yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik, pertama-tama harus mengikuti persekutuan. Selain membaca Alkitab yang menjadi makanan sehari-hari kita, tetapi untuk memberikan gambaran yang sederhana, yang mudah difahami begini. Laki-laki itu kepala, betul ya? Betul. Alkitab katakan. Tapi perempuan di mana? Kalau perempuan sebagai penolong, berarti saya boleh gambarkan perempuan itu di leher. Kepala tidak akan pernah bisa tegak kalau tanpa leher. Makanya kalau wanita itu sebagai leher, itu lebih berat sebenarnya karena sebagai penolong. Dan kalau leher ini lemah, nggak akan bisa menopang kepala. Makanya laki-laki meskipun kepala jangan sombong, tanpa leher nggak akan bisa berdiri tegak. Dan perempuan pun juga demikian. Meskipun sebagai leher itu bebannya berat, jangan terus merasa begini, tanpa aku kepala nggak bisa tegak dong. Ya nggak bisa begitu. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 5, istri harus tunduk kepada suami, wajib. Tetapi sebagai suami yang dihormati oleh istri harus tetap juga mengasihi, terikat, nggak bisa lepas. Harus tahu porsinya masing-masing. Gitu ya. Yes, ya. Makanya nanti cari suami yang takut sama Tuhan. At the standardless.
Kalau dari Ibu Lili mau ditambahin apa aja sih yang bisa dilakuin anak muda supaya punya pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender? Ya, kita harus belajar firman Tuhan, ikut sekolah minggu ya. Di sana juga ketika kita belajar firman Tuhan, di situ juga diajarkan bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa menghargai lawan jenis kita ya di situ. Kemudian kita bagaimana kita menjadi seorang yang baik, dan selain itu mungkin dengan kalau di gereja kita mungkin dengan acara seminar-seminar boleh lah ya seperti itu. Kalau kaum muda biasanya suka ya dengan seminar-seminar bagaimana ini supaya kita lebih tahu kan. Kalau kaum muda saya nggak tahu nih gitu kan. Dengan kehidupan jiwa muda yang membara itu, jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dalam persekutuan ada seminar itu sangat baik sekali dan bisa menolong mengerti bagaimana kita bisa menghargai lawan jenis kita. Perlu saya tambahkan Mbak Bilo, Iya. untuk supaya kita tahu tentang kesetaraan gender tadi ya. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah dan itu menjadi tema keluarga Maret 2020, saya ingat. Wow, udah lama. Awal-awal COVID. Sehingga pada waktu itu gini, puji Tuhan COVID itu di bulan Maret. Kenapa? Karena tema gereja itu juga berkaitan dengan keluarga. Dalam khotbah itu minggu pertama, minggu kedua sampai keempat jelas ada peran seorang suami atau laki-laki, ada peran seorang istri atau wanita, ada bagaimana peran anak terhadap orang tua, dan peran orang tua terhadap anak. Situ ada, Alkitab menjawab. Jadi kalau mau kita berbicara kesetaraan gender, terus akhirnya menjadi meluas, itu juga nggak baik, sebab Alkitab sudah mengajarkan peran ayah, peran laki-laki, peran wanita, peran istri, peran anak kepada orang tua, peran orang tua kepada anak. Semuanya ada porsinya masing-masing. Kalau saya mendukung bahwa kesetaraan gender itu pasti saya dukung. Nah, kalau nggak didukung, ngapain ada BPI Berbakti? Ngapain wanita juga jadi ketua organisasi atau ketua panitia? Oke? Itu berarti kami mendukung. Cuma ada batas, ada rel yang harus tetap kita jaga. Tentunya kembali ke Alkitab. Back Gitu. to The Bible. Ya mungkin saatnya kita promosi ke MBI kali ya. Soalnya tadi kan Betul disuruh sekali. datang ke gereja dan belajar firman Tuhan supaya tahu mana yang benar mana yang Betul salah. sekali. Kembali mengingatkan bahwa gereja kita ini memiliki banyak sekali organisasi yang bisa mendukung juga di pelayanan kita. Ada WBI, ada juga KMBI dan lainnya. Jadi mengajak teman-teman semua untuk ikut organisasi tersebut. PP juga ada ya. Oh iya, PBI juga ada. Jadi Tidak disebut. Sekolah minggu juga ada. begitu pun sekolah minggu. Keren sekali ya, kita sudah membahas lebih banyak tadi sudah tentang Kartini. Selanjutnya kita akan bahas tentang perempuan di era modern. Jadi untuk Ibu Reli, menurut Ibu bagaimana peran dan posisi wanita saat ini sudah berkembang, mengingat berkembangnya waktu juga dari yang sekarang dan juga di masa lampau? Kalau wanita ya memang berkembang ya karena kesetaraan gender tadi. Jadi wanita bisa bekerja, bisa menjadi seorang pemimpin, dan memang tadi juga disampaikan Pendeta Agus juga ya, wanita itu kalau udah merasa kalau jadi seorang pemimpin kadang suka berubah gitu ya. Nah itu kita kembali lagi harus membaca firman Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan seperti yang Pendeta Agus sampaikan. Ketika kita membaca firman Tuhan kita tahu kita itu siapa ya, sebagai penolong. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin wanita kita juga semaunya aja di dalam rumah tangga kita tidak tunduk kepada suami seperti itu. Ya itulah Mbak. Oh baik. Dari Pak Pendeta, apakah ada pendapat yang lain Pak Pendeta? Kalau menurut saya bukan perkembangan ya, justru keterlambatan. Oh iya kah? Iya, kalau menurut saya sekarang bukan perkembangan wanita sekarang jadi ini jadi itu, justru terlambat. Harusnya sudah tahun-tahun yang lalu. Cuma karena mungkin kurang memahami arti dan peran perempuan, sehingga memandangnya perempuan itu ya nggak berarti. Karena firman Tuhan kan sudah ada sejak apa? Oh, udah lama Pak. Dari ribuan kan? Iya betul. Dan isinya sama kan? Tetapi mengapa sekarang baru terjadi? Berarti keterlambatan terjadi. Kenapa? Kurangnya pengetahuan membaca firman Tuhan dan kurangnya kita bersekutu bersama-sama.
Beda dengan Bu Leli nggak apa-apa dan? Nggak apa-apa dong kalau Itu ya menurut saya ya. sama-sama ada ini ya, setidaknya meskipun terlambat tapi tetap berkembang. Ya kan ya Pak? Bentuknya. Apa ya? Ya sudahlah seperti itu. Baik. Aku juga ingin bertanyakan, bagaimana perempuan di era modern mengatasi yang namanya stereotip dan juga ekspektasi yang mungkin ditemui di kehidupan sehari-hari. Mungkin contohnya bahwa kalau melihat perempuan yang mungkin baru menikah, mungkin akan banyak orang yang melihat, oh kalau kayak gitu mah laki-laki yang bekerja, perempuan stay di rumah, jadi ibu rumah tangga, harus mengurusi rumah juga. Dan mungkin di saat ada wanita yang lebih memilih menjadi wanita karir, mungkin akan dipertanyakan kemampuannya sebagai seorang ibu. Menurut ibu bagaimana cara mengatasi stereotip dan pandangan seperti itu? Untuk cara mengatasi ya, saya juga pernah bekerja sebelum menerima panggilan ini. Jadi kodrat wanita itu kan menjadi penolong. Ya, di dalam Amsal 31 di sana sudah dijelaskan bagaimana menjadi seorang istri yang sangat baik ya, menjadi istri untuk suami dan menjadi ibu untuk anak-anak. Di sana di Amsal 31 sudah dijelaskan sangat baik. Ya, kalau sebagai seorang ibu bangun pagi menyiapkan, kalaupun kita bekerja, kita boleh memakai orang, menyewa orang atau mempekerjakan orang untuk menolong kita ya. Menolong kita di dalam pekerjaan rumah tangga kalau kita tidak bisa menghandle pekerjaan rumah itu ya. Kemudian di Amsal 31 juga dikatakan bahwa sebagai seorang istri kita juga harus menjaga nama baik suami. Seperti itu. Dan di situ sangat baik sekali. Silahkan dibaca di Amsal 31. Di sana sangat dijelaskan bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita yang luar biasa. Wah, baik. Pak Pendeta, ada yang tambahkan? Saya sepakat ya dengan Bu Leli ya, dan karena memang dasarnya Alkitab. Kalau Bu Leli tanpa membuat statement tanpa didasari Alkitab, saya mungkin bisa berbeda. Karena gini, ada orang yang kadang mengubah gayanya sendiri setelah menjadi wanita karir misalnya, kadang sok ingin menunjukkan orang. Aku sudah sibuk, sudah repot, aku sudah bisa cari uang sehingga nggak pernah mau masak, nggak pernah mau memperhatikan anak, bahkan anak digantikan posisinya oleh asisten rumah tangga. Makanya itu terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah mempercayakan anak-anak kami kepada orang lain atau asisten rumah tangga, karena kodrat kami sebagai bapak, sebagai ayah, dan kodrat Bu Leli sebagai ibu atau istri harus sesuai dengan firman Allah. Kalaupun sekarang saya dan ibu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, maka apakah saya juga harus mengganti posisi saya untuk anak-anak digantikan orang lain? Atau Bu Leli posisinya sebagai ibu tergantikan karena sebagai istri hamba Tuhan? Enggak juga kan? Tetap menjadi istri saya dan tetap menjadi ibu dari anak-anak. Harus kembali ke situ, Mbak. Jadi mementingkan peran yang lebih utama gitu ya. Jangan sampai karir kita membuat atau menghambat kita untuk jadi bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai istri dan sebagai suami gitu ya. Iya, yang penting menjadi wanita karir boleh, tapi ingat sebagai wanita apa tugasnya. Kadang-kadang wanita itu juga yang membuat suami malas. Wanita karena menjadi wanita yang berkarir dengan gajinya tinggi, akhirnya ya sudah, daripada gajimu kecil sebagai suami, mending aku yang kerja, kamu ya jaga anak. Itu kadang juga dibuat oleh istri. Atau memang dasarnya ya memang suami malas gitu ya. Tapi ingat, siapapun kalian yang menjadi wanita, menjadi seorang istri lah yang tetap menjaga kodratnya sebagai wanita. Daripada menjadi wanita karir tetapi kodratnya menjadi ibu atau istri tidak baik, lebih baik tinggalkan karirmu. Karena tugasnya untuk mencari nafkah kembali kepada laki-laki nanti. Gitu ya. Daripada istri kerja, suami termanjakan, anak-anak terabaikan. Ingat, memang ada orang atau seorang bapak bisa bekerja, bisa menggantikan posisi sebagai ibu ketika ibunya misalkan sudah atau istrinya sudah meninggal, bisa kan? Bisa. Tapi saya katakan tidak sesempurna sebagai seorang ibu yang mengasihi anak-anak, merawat anak-anak dibandingkan sebagai
bapak untuk merawat anak-anak. Gitu. Tapi saya jadi penasaran sih Bu Leli dan juga Pak Pendeta, kalau misalnya melihat kasus itu, misalnya di orang yang kita kenal gitu, atau mungkin kalau sebagai bahasanya ke jemaat ada kasus seperti itu, apa yang Pak Pendeta lakukan? Pasti akan bertemu secara pribadi, bicara dari hati ke hati, supaya tidak tersinggung. Pasti sebagai hamba Tuhan akan memberikan nasihat. Tapi yang kedua, jikalau jemaat tidak merasa itu salah dan aman-aman saja, ya apa boleh buat. Tapi tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta ya mengingatkan, entah diterima atau tidak, gitu kan. Tetapi yang kedua, menurut pandangan orang lain salah, tapi belum tentu menurut pandangan mereka salah. Kadangkala orang-orang Indonesia, netizen tuh lebih kejam kan? Betul. Iya, selalu melihat kekurangan orang lain, tapi diri kita sebenarnya kurang juga gitu loh. Menurut saya gitu sih, Mbak. Nah, puji Tuhan kita sudah belajar banyak sekali hari ini mengenai perempuan, baik di bidang pelayanan, apa yang gereja lihat dalam perempuan, bahkan perempuan dalam Alkitab. Perlu kita ketahui bahwa perempuan pun memiliki peran yang penting dalam melayani Tuhan juga. Dan pada saat ini ada banyak sekali kesempatan bagi para wanita untuk berkembang dan juga melayani Tuhan di bidang-bidang di gereja. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab dan jangan lupa pelayanan juga. Nah, kita juga ingin berterima kasih untuk para narasumber kami yang sudah membantu kami, Pak Pendeta dan juga Ibu Leli. Terima kasih banyak. Jadi kita akan segera menutup podcast ini. Terima kasih para kaula muda yang sudah menonton. Saksikan kembali podcast kami ini. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Dadah.